Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai perilaku makan. Next. Baiklah, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Clarissa Maharani Tasma. Kemudian ada rekan saya Asyifa Herbinwari dan Genta Prasetya. Untuk topik pertama itu mengenai proses perilaku makan yang akan dibawakan oleh Ashifa. Kepada Ashifa dipersilakan. Baik, proses perilaku makan merupakan keadaan dan gambaran dari seseorang pada tata krama makan, frekuensi makan, pola makan, kedudukan terhadap makanan, dan pemilihan makanan. Dari seseorang yang mengonsumsi zat gizi yang optimal, maka keadaan pada kesehatannya akan baik dan sehat. Namun, sebaliknya jika konsumsi zat gizi yang tidak optimal, maka keadaan kesehatannya memburuk, alasannya karena dari zat gizi yang selalu kurang. Contoh kasus dari perilaku makan yang menyebabkan gangguan makan adalah bulimia nervosa, di mana bulimia nervosa ini tuh kerap kali dialami oleh idol K-pop karena tuntutan pekerjaannya. Bulimia tuh merupakan salah satu jenis dari gangguan makan yang berasal dari kondisi psikiatri yang berakibat dengan gangguan kepada psikologis dan fisik yang serius. Bulimia nervosa dapat memberikan gangguan pola makan yang dapat ditandai dari usaha seseorang untuk terus-menerus memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang dinamika dan perilaku makan. Baiklah, dasawarsa 1950-an adalah kurun waktu yang berhasil dalam pengembangan konsep-konsep motivasi dan ada 3 teori spesifik yang dirumuskan selama waktu ini yang meskipun diserang keras dan sekarang dapat dipertanyakan ke validitasnya. Jadi intinya di sini Maslow menghipotesiskan bahwa dalam diri semua manusia itu ada 5 jenjang kebutuhan. Yang pertama itu ada rasa lapar, haus, perlindungan, eh, yaitu masuk ke dalam psikologis. Kemudian ada keamanan, yaitu antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Kemudian ada sosial yang mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Kemudian ada penghargaan yang mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Dan faktor hormat eksternal seperti misalnya status pengakuan dan perhatian serta aktualisasi diri atau dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu yang mencakup pertumbuhan, mencapai potensinya, dan pemenuhan diri. Nah, aktualisasi diri ini merupakan motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada teori X dan teori Y. Douglas M. Siglager dalam Stephen Robbins 2003 310 menghadirkan 2 gambaran yang jelas berbeda tentang seorang priai. Intinya negatif tersebut disebut teori X dan positif disebut dengan Y. Dan melihat cara manajemen memperlakukan karyawan, Mr. Yorgon menyimpulkan bahwa pandangan manajer tentang sifat manusia didasarkan pada serangkaian asumsi dan menurut teori X, manajer memiliki 4 asumsi berikut. Yang pertama itu pekerja pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan berusaha menghindarinya jika kemungkinan. Yang kedua, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan menghindari tanggung jawab dan mencari bimbingan formal jika memungkinkan. Yang keempat, sebagian besar karyawan memprioritaskan keselamatan di atas semua faktor terkait pekerjaan lainnya dan memiliki sedikit ambisi. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Genta. Kepada Genta dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan teori motivasi dalam perilaku makan. Mengapa kita melakukan kegiatan makan itu akan terjadi dengan ada kaitannya kita.
fisiologis, maka kita tidak bisa lanjut kepada tahap berikutnya. Eh, Kebutuhan fisiologis kita harus terpenuhi seperti makan dan minum untuk mengaktualisasikan diri seluruh potensi seseorang. Untuk itulah kita melakukan kegiatan makan. Dan jika seperti itu, mengapa terkadang di saat kita lapar, kita melakukan makan, dan ini ada kaitannya dengan yang namanya drift reduction theory. Jadi apa drift reduction theory itu? Drift reduction theory itu adalah kebutuhan fisiologis yang menciptakan keadaan mendorong kita untuk mengurangi kebutuhan motivasi. Pengurangan dorongan muncul dari homeostasis, kecenderungan alami organisme untuk mempertahankan keadaan internal yang stabil. Seperti yang dicatat oleh Roy Baumeister, yaitu mendapatkan keinginan. Dengan demikian, pembelajaran dapat mempengaruhi motif kita, tergantung pada pembelajaran kita. Contohnya seperti kita mencium aroma makanan yang enak, maka itu akan memotivasi kita untuk makan. Dan ketika ada kebutuhan dan intensif, kita akan merasa terdorong. Terdapat contoh dari teori ini. Yang pertama, atau teori hierarki piramida Maslow, yaitu di saat kita merasa lapar, maka kita akan makan. Dan di saat merasa haus, maka kita akan minum, agar kebutuhan fisiologis kita terpenuhi. Dan agar kita bisa naik ke tingkatan piramid berikutnya dalam teori Maslow, yaitu rasa aman. Terus contoh dari drift reduction theory itu di saat kita mencium aroma wangi di suatu makanan, seperti yang saya jelaskan tadi ya, maka itu akan membuat kita menginginkan makanan tersebut. Dan contoh responnya itu bisa saja kita membeli makanan tersebut atau membuat makanan tersebut hingga kita bisa mendapatkan makanan tersebut untuk dimakan. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Genten sudah menyampaikan materinya. Ada sedikit tambahan mengenai motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Nah, sedangkan menurut Abraham Maslow itu, ia mengemukakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks, dan hal itu sebagian besar merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Baiklah, selanjutnya yaitu merupakan contoh kasus perilaku makan yang akan dibawakan oleh Ashifa. Kepada Ashifa dipersilakan. Baik, contoh kasus perilaku makan ini tuh terdapat kasusnya itu bulimia nervosa, di mana seorang wanita bernama Ayu atau nama lengkapnya Ijian tuh merupakan salah satu dari banyaknya artis K-pop yang terkenal di masa sekarang. Namun pada tahun 2008 setelah debutnya dengan usia 15 tahun, Ayu sudah mengalami gangguan makan yang berakibat pada bulimia nervosa. Hal ini tuh terjadi karena ketidakpercayaan dirinya terhadap bentuk badannya selama waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya pada 2014 Ayu memberitahuan kepada program berjudul Healing Camp di SBS yang merupakan acara untuk artis dapat mengungkapkan pengalaman hidup mereka dalam program ini. Proses perilaku gangguan makan ini sampai terjadi bulimia nervosa itu tuh berawal dari ketidaknyamanannya berada di industri K-pop, namun kesepian untuk mengisi waktu dengan makan dan makan. Setelah makanan tersebut masuk, maka Ayu merasa harus untuk memuntahkannya kembali. Ayu melakukan diet dengan memasukkan makanan kurang dari 400 kalori pada waktu sehari dengan memakan 1 buah apel sebagai sarapannya, 2 buah ubi manis sebagai makan siangnya, dan 1 gelas shake protein di malam hari. Tetapi pada saat ini Ayu telah mengatur makannya dan dapat terlihat termotivasi untuk makan dengan teratur dan diet yang teratur untuk dapat menjaga bentuk tubuh dan kesehatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Syifa. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dan kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.